Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hapsari, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 1911-2511, semester 3 lokal E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya pada mata kuliah materi Akidah Akhlak 2 dengan judul Adab terhadap kerabat yang lebih tua dan adab terhadap kerabat yang lebih muda. Islam adalah agama yang mengajarkan adab kepada sesama. Hal itu agar tercipta keharmonisan antar satu dengan yang lain. Adab juga ditujukan agar selalu terjalin hubungan baik satu dengan yang lain, baik dalam urusan beragama maupun bernegara. Salah satu adab yang sangat ditekankan oleh agama Islam adalah adab kepada yang lebih tua. Bahkan sudah lama Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang pentingnya adab kepada orang yang lebih tua. Salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi menegaskan demikian, "Bukanlah dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua." Ada banyak akhlak Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya dalam beradab kepada orang yang lebih tua. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menempatkan orang tua di tempat yang lebih layak ketika berada di sebuah majelis. Ketika sedang berada dalam majelis, baik majelis ilmu, majelis diskusi, maupun majelis silaturahmi, hendaknya kita memposisikan orang tua yang lebih layak. Tempatkan mereka di tempat yang misalnya lebih nyaman maupun lebih tinggi. Kedua, tidak banyak bergurau dengan orang yang lebih tua. Meskipun kita sama-sama sebagai manusia, akan tetapi Islam mengharuskan kita untuk membatasi bergurau dengan orang yang lebih tua. Jangan sampai kebablasan sehingga kita menganggap mereka sepantaran. Ketiga, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik ketika sedang akan bertemu dengan orang yang lebih tua maupun akan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat orang tua. Hendaknya kita mengawali dengan ungkapan yang baik. Sampai ungkapan kita justru terkesan tidak beradab, gunakan nada yang halus, rendah atau bijaksana. Keempat, tidak menyelorongkan kaki ketika sedang duduk bersamanya. Saat sedang dalam satu majelis, tidak boleh kita menyelorongkan kaki sedang di depan kita ada orang tua, sebab kaki bagian tubuh yang paling bawah dan tidak pantas dihadapkan kepada orang yang lebih tua. Kelima, tidak mendahului ucapan saat berbicara. Biarlah orang yang lebih tua menyatakan apa yang hendak diucapkannya. Jangan sampai kita sebagai orang yang lebih muda kita menyelorong dengan ucapan sebelum kita ditanya atau diminta bicara. Dan keenam, tidak memotong ucapannya ketika sedang berbicara. Sebagai salah satu adab orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, jangan sampai memotong pembicaraan orang tua yang sedang berbicara. Biarkan mereka menyelesaikan ucapannya, baru kemudian kita bicara. Kemudian jika memang ada yang hendak disampaikan, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang adab terhadap kerabat yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda dari kita. Mereka diantaranya adik kandung, adik kelas di madrasah, atau teman-teman bermain yang lebih muda umurnya. Terhadap adik-adik kita harus membimbing dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh dengan tingkah laku yang baik. Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yaitu bersikap sopan santun terhadap sesama mukmin, termasuk terhadap orang-orang yang lebih muda daripada kita. Adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain: 1. Memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka. 2. Memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu. 3. Berbicara dengan sopan santun kepadanya. Selanjutnya kita akan sedikit membahas beberapa pertanyaan yang ada. 1. Bagaimana akhlak terhadap kerabat yang lebih tua? Yaitu memulai mengucapkan salam kepadanya. Jika berbicara kepadanya, maka panggillah dengan panggilan yang lembut. Kedua, di antara adab Islam adalah adab terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita dan adab terhadap orang-orang yang lebih muda dari kita. Semua sesuai dengan usia mereka. Dan apa sabda Rasulullah SAW untuk memperjelas pernyataan di atas?
Sabda Rasulullah yang memperjelas pernyataan di atas adalah laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana. Ketiga, salah satu adab yang sangat ditekankan oleh agama Islam adalah adab kepada yang lebih tua. Kenapa demikian? Jelaskan. Karena adab terhadap orang yang lebih tua itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada adab terhadap yang lebih tua, maka kehidupan jauh lebih menurunkan moral anak pada zaman sekarang. Keempat, hadis apa yang meriwayatkan agar kita beradab kepada yang lebih tua? Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, mengapa mendahulukan orang lebih tua dalam berbicara? Karena di samping dalam rangka menghormati kedudukan mereka, keumuman orang lebih tua lebih bagus dalam berbicara dibandingkan dengan yang lebih muda. Keenam, hadis apa yang menunjukkan tentang bolehnya yang lebih tua dengan syarat yang lebih muda memiliki kepandaian dan tidak ada satupun dari yang lebih tua berbicara? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 360 dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Umar. Ketujuh, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Pernyataan di atas diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari nomor 5763. Kedelapan, ada banyak akhlak Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya dalam beradab kepada orang yang lebih tua. Sebutkan salah satunya. Akhlak Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya adalah tidak memotong ucapan yang lebih tua saat berbicara. Kesembilan, kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah. Maksud arti kata merendah di sini adalah yaitu bersikap sopan santun terhadap sesama. Kesepuluh, apa hak orang yang lebih tua? Hak kita terhadap orang yang lebih tua adalah bermuamalah bersama mereka dengan memuliakan mereka, dengan menghormati mereka. Begitulah penjelasan materi dari saya dan beberapa pertanyaan tadi sudah dijelaskan. Selebihnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan lain-lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.